Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita akan belajar mengi'rab kalimat yang di dalamnya ada dhamir mustatir, yaitu kata ganti yang tersembunyi. Ad-dhamairul mustatiratu, kata ganti tersembunyi. Allahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak, menyeru ke daris salam. Darussalam ini adalah salah satu nama surga. Dar artinya rumah, assalam artinya keselamatan. Allahu mubtada, Allah adalah mubtada, lafzul jalalah. Mubtada dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan ismun marfu'un fi awwali jumlah. Ia adalah isim yang rofa, yang marfu dibaca rofa, yang terletak di awal kalimat. Kata Allah ini isim, dari mana kita tahu? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un, mubtada itu marfu dibaca rofa. Marfu itu identik dengan dhammah. Fi awwali jumlah, di awal kalimat. Kata Allah ini terletak di awal kalimat. Dalam kitab Matan Jurmiyah, mubtada itu adalah al-ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati, yaitu isim yang marfu dibaca rofa. Lihat dia isim sama ya dengan kaidah Nahwu Wadih. Al-'ari yang kosong, yang sepi, 'anil 'awamilil lafdhiyyati, dari amil-amil lafaz. Sebelum kata Allah ini tidak ada amil-amil yang mungkin menasabkan kata Allah ini atau mungkin menjarkan, menkhafatkan kata Allah ya, tapi dia kosong, sepi, tidak ada sama sekali amil-amil lafaz sebelumnya. Marfu'un, marfu' itu identik dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena kata Allah ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahiru 'alal akhir, jelas di akhirnya. Kenapa jelas di akhirnya bunyinya hu? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif dia isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal alif. Dhammah yang dikira-kira dengan alif. Dan akhirannya juga bukan ya, bukan isim manqus. Kalau isim manqus sama juga tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal ya, dhammah yang dikira-kira dengan ya. Yad'u, yad'u tadi artinya mengajak, menyeru. Fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu 'ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang, saat ini, atau akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wa il hamzah wal nun wal ya wat ta. Dan dia harus diawali oleh salah satu huruf mudhari'. Huruf mudhari' itu adalah hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat kata yad'u ini diawali oleh huruf ya. Inilah yang menandakan bahwa kata yad'u ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari adalah makana fi awwalihi ihda zawaidil arba', apabila kata tersebut diawali salah satu huruf tambahan. Apa itu? Ya juma'uha qauluka ana, itu terkumpul dalam sebuah perkataanmu ana itu hamzah, nun, ya dan ta. Dia diawali huruf tambahan huruf ya, maka huruf ya inilah yang menandakan bahwa kata ini adalah fi'il mudhari'. Marfu'un, dia marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi, ya. Dia marfu' karena tidak dilewati oleh alat-alat yang menasabkan. Tidak ada alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari ini ya. Tidak ada an, lan, idzan, kai. Kalau ada an, jadi an yad'u ya, harokat wawnya jadi berubah menjadi fathah. Begitu juga tidak ada alat-alat yang menjazamkan ya. Tidak ada lam, la an-nahiyah ya, kita sudah belajar ada 18 alat-alat yang menjazamkan. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira, yang diperkirakan. Alal akhir listiqal ya, dhammah yang dikira-kira dengan akhirnya karena berat ya. Asal yad'u ini adalah yad'u, wawnya itu berharokat dhammah, tapi karena berat lidah orang Arab mengucapkannya, wawnya itu berharokat dhammah, kemudian sebelumnya juga hanya berharokat dhammah, maka dibuatlah sukun wawnya ya. Maka dikatakan
dirofakkan, dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira, yang diperkirakan, yang digantikan dengan alal akhir, dengan akhirnya listiqal karena berat. Fa'iluhu dhamirun mustatir, dan fa'ilnya, pelakunya, subjeknya adalah kata ganti yang tersembunyi, tidak nampak ya. Yad'u ya, enggak kelihatan, tidak ada di sini fa'ilnya. Jawazan ya, menyembunyikannya hukumnya boleh, berarti boleh disembunyikan, boleh dinampakkan. Takdiruhu huwa, yang dikira-kira, yang diperkirakan pelakunya adalah huwa. Yad'u, ada huwa, disitulah fa'ilnya ya, tapi fa'ilnya tersembunyi. Ya'udu ila mubtada, yang kembali kepada mubtada. Jadi yad'u huwa fa'il tadi, ya'ud ya kembali kepada mubtada, kembali kepada kata Allah. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu al jumlatul lati tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah apa itu? Yad'u, yad'u ya, kata yad'u dan ada fa'ilnya di dalamnya. Fi mahalli raf'in, dia menempati tempat rafa, tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena yad'u ini berupa kalimat. Kalau tidak berupa kalimat dikatakan dia marfu, tapi karena ini kata yad'u berupa kalimat maka dikatakan fi mahalli raf'in. Khobarul mubtada, dia menjadi khobar mubtada. Kata yad'u ini, satu paket ini yang ada fi'il dan fa'ilnya yang tersembunyi tadi ya, menjadi khobar dari Allah, menjadi khobar dari mubtada. Ini namanya jumlah fi'liyah, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Wa dhamirul fa'il, dan kata ganti yang menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi fa'il apa tadi? Yaitu kata huwa. Huwa rabitul khobar, dia menjadi penghubung khobar kepada mubtada. Karena setiap khobar yang berupa jumlah, baik dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, harus ada dhamir yang menjadi penghubung kepada mubtada. Oke, kita lanjutkan. Ila itu apa? Harfu jarrin, huruf jar. Huruf jar itu huruf yang mengkhafatkan, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat akhirannya huruf alif, dia itu sukun. Selain ila apalagi huruf jar? Min, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, kemudian ada huruf sumpah. Kemudian dar artinya bisa diterjemahkan rumah, cuma karena satu paket ini nama surga ya. Majrurun bi ila, majrur karena ila. Setiap kata yang dilewati oleh huruf jar, huruf khafat, maka dia majrur. Wa alamatu jarhi kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa tanda jarnya kasroh? Karena kata dar ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Dhahiru alal akhir, jelas di akhirnya. Dia bunyinya ri. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang diperkirakan, yang dikira-kira dengan alif. Karena alif itu beruzur. Begitu juga akhirannya bukan ya. Kalau akhirannya ya, sama juga tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah alal ya, ya. Kasroh yang dikira-kira, yang digantikan dengan ya. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Mudhaf itu ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim sesudahnya. Fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi ma'rifah, menjadi lebih jelas dengan penggabungan tersebut dan menjadi lebih khusus. Awalnya artinya maknanya itu umum, dar ya rumah, tapi belum jelas rumah apa. Tapi ketika digabung dengan Darussalam menjadi lebih khusus, artinya rumah keselamatan. Yang pertama namanya mudhaf, kata yang pertama menjadi mudhaf, kata yang kedua menjadi mudhaf ilaih. As-salami mudhafun ilaih. As-salam itu adalah mudhaf ilaih, menjadi mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih itu? Al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf. Kata yang kedua setelah penggabungan tersebut, maka kata yang kedua itu dinamakan dengan mudhaf ilaih. Majrurun, mudhaf ilaih itu wajib majrur. Wa alamatu jarrihi kasroh, dan tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa tanda jarnya kasroh? Karena kata as-salam ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Dhahiru alal akhir, jelas di akhirnya ya. Bunyinya mi, kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif isim maksur, maka tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah. Kasroh yang dikira-kira, yang diperkirakan dengan alif. Begitu juga akhirannya bukan ya,
Kalau akhirannya ya isim manqus, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah juga, kasrah yang dikira-kira, yang diperkirakan dengan ya. Asyiqal Mustafa abshir binailil munah. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.